Selamat sore pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sumatera Utara hari ini edisi Selasa 23 September 2025. Kali ini bersama saya Putri Rahmadani Zain. Sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Asahan berkomitmen membangkitkan sektor pariwisata karena diyakini dapat mendukung kemajuan daerah sekaligus berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat, pelaku pariwisata, dan juga UMKM. Pengembangan sektor pariwisata yang terdapat di Kabupaten Asahan mulai dari air terjun Ponot yang berada di Desa Tangga, Kecamatan Aek-Songsongan, dan air terjun Simonang-Monang di Desa Padang Pulau, Kecamatan Bandar Pulau. Selain itu terdapat lokasi wisata sejarah seperti Rumah Musabakoh Tilawatil Quran di Desa Pondok Bungur, Kecamatan Rawang Panca Arga. Sementara itu terdapat lokasi wisata religi yaitu Makam Syekh Haji Abdurrahman, Silau Laut, serta sejumlah lokasi wisata lainnya yang masih memiliki potensi untuk dikembangkan. Bupati Asahan Taufik Jainal Abidin mengatakan, Kabupaten Asahan akan mengembangkan sektor pariwisata karena sektor ini dapat menggerakkan ekonomi kerakyatan yang akhirnya dapat meningkatkan pendapatan daerah sekaligus menambah kesejahteraan masyarakat. Dikatakan untuk mendukung pembangunan dalam sektor pariwisata, Pemkab Asahan akan memperbaiki infrastruktur yang dapat mendukung kemajuan pariwisata. Dengan keseriusan pemerintah Kabupaten Asahan akan menjadikan daerah pilihan masyarakat untuk berwisata karena banyak objek wisata yang dapat dipilih wisatawan. Bupati juga berharap semua pihak yang berkaitan dengan kepariwisataan Kabupaten Asahan agar bisa berkolaborasi untuk mewujudkan perkembangan sektor pariwisata. Insya Allah kita akan mengelola ini secara profesional, supaya apa? Supaya masyarakat datang berwisata kemari, otomatis pertumbuhan perekonomian di sini juga akan meningkat. Jadi kerjasama dengan beberapa kelompok-kelompok masyarakat. Jadi kepada pelaku usaha dan juga wisata, mari sama-sama kita bekerja sama, saling bersinergi, bagaimana mengembangkan wisata yang ada di wilayah Kabupaten Asahan, termasuk juga bagaimana untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat di sekitarnya. Guna mempercepat pembangunan sektor pariwisata, Bupati Asahan akan membina komunikasi dengan pemerintah provinsi dan kementerian. Jika sektor pariwisata Asahan berkembang, dapat mendukung pembangunan dan kemajuan Kabupaten Asahan. Dengan berkembangnya sektor pariwisata, maka BUMDes juga ikut maju sekaligus memberi nilai tambah kepada masyarakat desa. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Putri Rahmadani Zain pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. September tahun 2025. Air terjun Ponot, yang berada di Desa Tangga Kecamatan Aek-Songsongan, Kabupaten Asahan, memiliki pesona yang luar biasa. Karena selain ketinggiannya yang mencapai 250 meter, sekelilingnya juga terdapat perbukitan hijau yang dapat memanjakan mata. Suasana yang asri menyambut pengunjung setibanya di air terjun Ponot. Percikan air yang jatuh dari ketinggian menjadi sensasi tersendiri menyapa pengunjung di kaki air terjun setinggi 250 meter atau setara dengan 820 kaki. Dengan 2 tingkatan air terjun, membuat lokasi ini selalu menjadi destinasi wisata yang sangat digemari. Keindahan air terjun Ponot semakin memukau dengan bentangan perbukitan yang sangat alami.
Para pengunjung memanfaatkan lokasi air terjun untuk bersuah foto. Lokasi air terjun Ponot yang jauh dari pusat kota tepat dijadikan sebagai kawasan objek wisata alam, ditambah lagi dengan kondisi cuaca yang sejuk, dengan vegetasi berupa hutan yang masih asri, serta pemandangan yang indah. Ekowisata air terjun Ponot memiliki keragaman sumber daya alam yang sangat potensial. Pesona objek wisata yang masih alami menjadi aset yang berharga untuk dioptimalisasikan menjadi objek dan daya tarik atraktif, serta menjadi modal besar memajukan daerah. Dalam rangka rencana kerja BUMDes, dalam periode sekali 5 tahun, tetap kita review sekali setahun. Memang dalam hal ini dengan keterbatasan anggaran, kita juga meminta bantuan oleh pemerintah dan pihak-pihak terkait dalam hal pengembangan ini, Pak. Untuk menarik minat wisatawan berkunjung ke lokasi air terjun Ponot, pemerintah berupaya memperbaiki infrastruktur agar pengunjung merasakan kenyamanan. Selain itu, pemerintah juga memberikan dukungan kepada BUMDes selaku pengelola agar objek wisata ini selalu menjadi pilihan masyarakat untuk berwisata. Tentunya kolaborasi kerjasama dengan BUMDes yang ada di Desa Tangga ini selama ini cukup baik, sehingga perkembangan kegiatan wisata di Desa Tangga ini, khususnya Desa Ponot ini semakin membaik, Pak. Karena ini daerah wisata, harapannya pemerintah, khususnya pemerintah provinsi, kiranya dapat memperhatikan jalan lah. Karena ini akses kemari adalah jalan provinsi. Oleh itu harapannya supaya diperbaiki sehingga masyarakat yang berkunjung kemari semakin nyaman. Air terjun Ponot menyediakan berbagai fasilitas, mulai dari area parkir, warung berbagai kuliner, dan prasarana lainnya. Bagi setiap pengunjung hanya dikenakan retribusi parkir dengan tarif yang sangat terjangkau. Setiap pengunjung biasanya akan mengabadikan foto dengan caption berada di air terjun tertinggi di Indonesia. Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Minggu 21 September 2025. Kali ini bersama saya Ahmad Rafiq. Seperti biasa pemirsa, informasi aktual telah dihimpun oleh tim redaksi kami. Pemirsa, air terjun Simonang-Monang yang berada di Desa Padang Pulau, Kecamatan Bandar Pulo, Kabupaten Asahan, salah satu objek wisata yang banyak dikunjungi wisatawan lokal. Keunikan air terjun ini karena areal kolam jatuhnya air mancur sangat luas. Magnet utama air terjun Simonang-Monang karena bercirikan air terjun kembar dengan kolam yang cukup lebar. Selain itu, arus air yang turun cukup deras. Meskipun ketinggian air terjun Simonang-Monang hanya berkisar 12 meter. Air terjun Simonang-Monang berada di atas tebing bebatuan yang sangat lebar. Walaupun memiliki kolam yang cukup lebar, namun para pengunjung tidak bisa leluasa berenang di semua titik kolam karena kolam utamanya sangat dalam. Pesona keindahan pada pemandangan alam sekitar yang menyajikan hutan asri, serta udaranya yang cukup sejuk. Untuk menuju lokasi air terjun ini, dari lokasi parkir harus menuruni sejumlah anak tangga yang sangat aman untuk dilalui. Pemerintah kecamatan mengaku air terjun ini menjadi destinasi wisatawan lokal. Selain itu, air terjun Simonang-Monang sangat dekat dengan jalan lintas sehingga gampang untuk dituju. Untuk meningkatkan geliat pariwisata di Desa Padang Pulo, pemerintah akan memperbaiki akses jalan menuju ke kawasan air terjun Simonang-Monang. Melalui objek wisata air terjun ini mampu meningkatkan pertumbuhan pariwisata dan UMKM. Pelayanan kita sama pengunjung di sini, kita layanilah dengan bagus, jangan kita pungut kutipan-kutipan yang liar itu. Kita cuma mengadakan parkir, itu pun tidak seberapa.
hanya sekedar ala kadarnya aja, Pak. BUMDes selaku pengelola air terjun ini mengaku lokasi wisata ini sebagai aset bagi usaha kepariwisataan daerah. Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, air terjun Simonang-Monang dapat dikelola dengan maksimal yang berimbas kepada peningkatan kesejahteraan warga. Sampai saat ini, animo masyarakat untuk berkunjung semakin ramai, khususnya pada hari libur. Berkunjunglah ke Simonang-Monang, karena Simonang-Monang ini adalah air terjun yang asri, alami. Jadi dengan berkunjungnya masyarakat Sumatera Utara ke Simonang-Monang bisa menambah income kepada masyarakat yang ada di Desa Padang Pulau. Di lokasi air terjun Simonang-Monang, para pencinta pancing mania dapat menyalurkan hobinya karena aliran air terjun ini terdapat banyak ikan. Selain itu, wacananya di lokasi ini juga akan dibuka wisata kuliner seperti ikan bakar yang dibuka setiap hari Minggu. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Rafiq mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Edisi Minggu 21 September 2025, kali ini bersama saya Ahmad Rafiq. Seperti biasa pemirsa, informasi aktual telah dihimpun oleh tim redaksi kami. Sajian sambal yang menggetarkan lidah andaliman menjadi bumbu wajib hampir semua masakan dengan ciri khas rasa pedas, getir, dan aroma yang menggugah selera. Membuat penikmat sajian khas Batak tersebut ketagihan. Seperti di rumah makan nasional yang berada di Desa Tangga, Kecamatan Aek Songsongan, Kabupaten Asahan. Sambal andaliman menjadi hidangan favorit yang disajikan bersama rebusan dedaunan dengan sajian ikan bakar, membuat lidah bergetar. Sajian sederhana berbahan dari tanaman endemik yang tumbuh di hutan dataran tinggi sekitar Danau Toba itu semakin populer dan mendunia, membuat pengunjung ketagihan meski berada terbilang jauh dari pusat kota. Tempat ini pun menjadi serbuan para pengunjung yang datang tidak hanya dari penduduk lokal. Salah seorang pengunjung yang merupakan camat setempat Penusunan Mula Tua Rambe mengungkapkan rasa yang tidak terbilang dari tempat dan masakan sederhana dengan harga tidak terlalu mahal, namun sajian sambal andaliman memiliki ciri khas yang mendunia. Dirinya sering makan membawa keluarga dan kerabat di tempat tersebut. Jika penasaran, berliburlah Anda bersama keluarga dan kunjungi tempat makan di sini. Ini luar biasa, masakannya sederhana, rasanya mendunia. Kenapa begitu Pak Camat? Ini sambalnya khas, sambal andaliman. Jadi kemudian ada juga ini kuah sopnya yang rasanya cukup segar. Ini dicampur dengan nasi dan lauknya. Sungguh nikmat. Mungkin di tempat lain nggak ada ini duanya. Kalau lalapan itu yang menjadi keistimewaannya apa nih Pak, lalapan tadi? Ini lalapannya sebetulnya daun ketela, daun ubi kalau di sini. Tapi memang beda di sini, merebusnya pakai diikat pakai dengan karet gelang. Nah, ciri khas ini. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Rafiq mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
Selamat sore pemirsa, kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Sumatera Utara hari ini edisi Jumat 3 Oktober 2025. Pemirsa, di informasi lainnya, makam Syekh Haji Abdurrahman Silau Laut di Kabupaten Asahan tidak hanya menjadi sejarah, namun kerap dijadikan sebagai destinasi wisata religi oleh umat Islam dari berbagai daerah dan juga negara. Di pesisir Asahan, Sumatera Utara, nama Syekh Abdurrahman Silau Laut pada tahun 1858 hingga 1937 bukan sekedar legenda. Ia adalah ulama visioner yang mendirikan desa Silau Laut dan menenun harmoni antara ajaran Islam dan budaya lokal dengan jaringan keilmuan yang membentang dari Nusantara hingga ke Mekah. Ia mengintegrasikan nilai-nilai tasawuf, fikih, dan tradisi lokal seperti bondang dan jamu laut, menciptakan warisan spiritual yang masih hidup hingga kini, termasuk pengaruhnya sebagai kakek Ustadz Abdul Somad. Syekh Abdurrahman yang lahir dengan nama Syekh Abdurrahman Urahim bin Nakhoda Alang Batubara. Puncak pendidikannya adalah di Mekah, tempat ia berguru pada ulama-ulama ternama seperti Syekh Ahmad Khatib Minangkabau, Fikih Syafi'i, Syekh Daud Fatani, Tarikat, Syekh Sulaiman Zuhdi, Naksabandiyah Khalidiyah, dan Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki, Hadis dan Tasawuf. Jaringan ini menempatkannya dalam lingkungan ulama Nusantara Haramain yang memungkinkan transmisi ilmu dari Timur Tengah ke Asia Tenggara. Di areal pemakaman Syekh Haji Abdurrahman Silau Laut, terdapat Masjid Raya Ar-Rahman Tuan Syekh Silau Laut berlantai 2 yang didirikan pada tahun 1327 Hijriah atau 1909 Masehi. Masjid ini awalnya dijadikan sebagai tempat pembinaan agama dan mental spiritual. Selain masjid, terdapat rumah bosar Melayu yang merupakan kediaman Silau Laut yang didirikan pada tahun 1916. Rumah yang terbuat dari kayu dan berornamen Melayu ini merupakan salah satu sejarah di mana Tuan Syekh Haji Abdurrahman Silau Laut tinggal bersama keluarga. Rumah ini juga tidak hanya menjadi tempat tinggal keluarga, melainkan tempat mengajarkan ilmu agama Islam kepada masyarakat. Salah satu keturunan Tuan Syekh Haji Abdurrahman Silau Laut, Haji Ibrahim Ali, mengaku sebagai keturunan Tuan Syekh Haji Abdurrahman Silau Laut, senantiasa melanjutkan perjuangan kakeknya, yakni mengajarkan ilmu agama kepada pengunjung. Di kawasan makam Tuan Syekh Haji Abdurrahman Silau Laut, masyarakat kerap melakukan berbagai kegiatan agama Islam. Dan hal ini disambut baik keluarga. Menurut Haji Ibrahim Ali, rencananya rumah bosar milik Tuan Syekh Haji Abdurrahman Silau Laut akan dijadikan sebagai cagar budaya, sehingga nilai sejarahnya tidak hilang, namun dapat dipertahankan sebagai nilai sejarah tokoh agama Islam yang menyebarkan agama Islam di Kabupaten Asahan. Pihak keluarga mengaku akan menjadikan kawasan rumah dan masjid serta makam Tuan Syekh Haji Abdurrahman Silau Laut menjadi destinasi wisata religi yang dapat menegakkan keilmuan agama Islam kepada para pengunjung. Jadi kami juga berencana tetap melestarikan daerah ini, baik dari segi keagamaannya, baik juga di dalam masalah adat budayanya, demi untuk kemaslahatan semua umat ya masyarakat. Ya insya Allah ya yang perlu ini penataan ya. Makanya kami tetap melestarikan yang pohon-pohon apa semua kultur budaya tetap kami pertahankan. Dan insya Allah kerjasama juga dengan Pemda, ada acara event-event kalau setiap hari hari besar Islam. Ya insya Allah dari segala hal dan bidang pertanian, perikanan, lain sebagainya. Dan itulah dulu tugas Syekh Rahman ini, bidang keamanan dan lain sebagainya. Itu tetap diberikan solusi atau bantuan nasihat untuk betul-betul menjadi insan yang betul-betul menjaga segala kesatuan. Jadi di sini semua suku juga hadir, Pak. Itu kita kasih solusi untuk selalu berbuat baik, untuk selalu setia kepada pemimpin, untuk selalu menjaga persatuan kesatuan seluruh Nusantara ini, jangan ada perpecahan dan lain sebagainya. Terutama di laut, darat itu tetap kami memberikan bantuan dan solusinya. Kami berharap tetaplah dilestarikan semua budayanya, sistem keagamaannya, bekerja sama, saling mengisilah. Ya, jadi hal-hal
kalaupun ada yang tabu di dalam kultur budaya di Kampung Silaulaut ini, mohonlah kayaknya dipertahankanlah demi untuk kemaslahatan umat. Situs bersejarah yang berada di Desa Silau Lama, Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan, menjadi salah satu destinasi wisata religi yang banyak dikunjungi keluarga. Pihak keluarga berharap selain menjaga situs bersejarah ini, akan berupaya menjadikan kawasan ini sebagai kawasan Islami yang diperuntukkan sebagai tempat belajar agama Islam dan mengenal sosok tokoh agama Islam yang menyebarkan agama Islam di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Dan pemirsa, informasi yang baru Anda saksikan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Saya Muhammad Azhar Nastion. Selamat sore dan sampai jumpa. Nah, tadi dari Bangka Belitung, sekarang kita ke Sumatera Utara, Bri. Jadi di sana ada yang namanya air terjun Ponot yang berada di Desa Tangga, Kecamatan Aek Songsongan, Kabupaten Asahan ini memiliki pesona yang luar biasa. Karena selain ketinggiannya mencapai 250 meter, jadi sekelilingnya juga ini terdapat pebukitan hijau yang dapat memanjakan mata. Bagus Penasaran ya? nggak? Penasaran? Ini dia informasinya untuk Anda, pemirsa. Suasana yang asri menyambut pengunjung setibanya di air terjun Ponot. Percikan air yang jatuh dari ketinggian menjadi sensasi tersendiri menyapa pengunjung di kaki air terjun setinggi 250 meter atau setara dengan 820 kaki. Dengan 2 tingkatan air terjun, membuat lokasi ini selalu menjadi destinasi wisata yang sangat digemari. Keindahan air terjun Ponot semakin memukau dengan bentangan perbukitan yang sangat alami. Para pengunjung memanfaatkan lokasi air terjun untuk bersuah foto. Lokasi air terjun Ponot yang jauh dari pusat kota tepat dijadikan sebagai kawasan objek wisata alam, ditambah lagi dengan kondisi cuaca yang sejuk, dengan vegetasi berupa hutan yang masih asri, serta pemandangan yang indah. Ekowisata air terjun Ponot memiliki keragaman sumber daya alam yang sangat potensial. Pesona objek wisata yang masih alami menjadi aset yang berharga untuk dioptimalisasikan menjadi objek dan daya tarik atraktif serta menjadi modal besar memajukan daerah. Dalam rangka rencana kerja BUMDes dalam periode sekali 5 tahun tetap kita review sekali setahun. Memang dalam hal ini dengan keterbatasan anggaran kita juga meminta bantuan oleh pemerintah dan pihak-pihak terkait dalam hal pengembangan ini, Pak. Para pengunjung yang datang mengaku mengetahui keberadaan air terjun ini dari media sosial, sehingga dijadikan sebagai referensi berwisata. Wisatawan menyebut meski perjalanan yang ditempuh 2 jam lebih dari pusat kota kisaran, namun sesampainya di lokasi, rasa lelah seketika hilang karena keindahan air terjun Ponot. Di Kabupaten Asahan ini mempunyai ponot yang sangat indah dan ada air terjun yang sangat tinggi. Kalau untuk tempat wisatawan ya sangat bagus deh untuk kita semua. Kalau saya lihat dari media sosial itu seperti kurang jelas ya kan. Kalau kita datang langsung gimana keindahannya kita lebih tahu gitu. Harapan saya tempat ini menjadi lebih nyaman dan tempatnya jadi lebih bersih agar wisatawan lebih enak datang ke sini gitu. Air terjun Ponot menyediakan berbagai fasilitas, mulai dari area parkir, warung berbagai kuliner, dan prasarana lainnya. Bagi setiap pengunjung hanya dikenakan retribusi parkir dengan tarif yang sangat terjangkau. Setiap pengunjung biasanya akan mengabadikan foto dengan caption berada di air terjun tertinggi di Indonesia.